Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Widi di video pembelajaran IPS. Di video sebelumnya, Mem sudah menjelaskan mengenai benua Asia dan benua Australia. Nah, di video kali ini, Mem akan membahas tentang dua benua lagi, yaitu benua Afrika dan benua Eropa. Siap mendengarkan? Oke, kita mulai dengan benua Afrika. Benua Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia. Letaknya berdekatan dengan benua Eropa dan benua Asia. Benua Afrika dengan benua Asia dipisahkan oleh Semenanjung Sinai dan Laut Merah. Di Semenanjung Sinai ini terdapat terusan Suez. Terusan Suez adalah jalur air yang menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah. Sebelum terusan Suez dibangun, para penjelajah dari Eropa harus berlayar mengelilingi benua Afrika untuk sampai ke Asia. Karena dari Laut Tengah ke Laut Merah terhalang oleh sebuah daratan luas, sehingga mau tidak mau mereka harus mengelilingi sebuah benua untuk sampai ke Asia. Sampai akhirnya, orang-orang Eropa memutuskan untuk membangun sebuah terusan yang bisa menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah. Terusan itu diberi nama Terusan Suez dan diresmikan pada tahun 1869. Perancang terusan Suez ini adalah seorang insinyur dari Prancis yang bernama Ferdinand V de Lesseps. Dengan adanya terusan Suez ini memudahkan bangsa Eropa untuk berlayar ke Asia tanpa harus mengelilingi benua Afrika. Terusan Suez ini masuk ke dalam wilayah negara Mesir di benua Afrika. Mesir adalah sebuah negara maju di benua Afrika dengan ibu kota Kairo. Di Kairo ini terdapat universitas Islam yang terkenal di dunia yang bernama Universitas Al-Azhar. Banyak orang Indonesia yang kuliah di Universitas Al-Azhar ini. Di Mesir juga terdapat sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Sungai ini merupakan sumber air bagi negara Mesir yang membuat tanah di sekitarnya subur, sehingga penduduk Mesir bisa mengembangkan pertanian dari ribuan tahun yang lalu. Bangunan yang terkenal di Mesir adalah piramida dan Sphinx. Piramida adalah bangunan raksasa berbentuk piramida dan terbuat dari batu. Piramida ini digunakan untuk makam-makam raja-raja Mesir yang disebut Firaun. Sphinx adalah sebuah patung raksasa dengan tubuh singa dan berkepala manusia. Konon, patung Sphinx ini melambangkan gabungan dari kekuatan seekor singa dan kebijaksanaan seorang manusia di dalamnya. Kembali lagi ke benua Afrika, benua ini dilewati oleh garis khatulistiwa sehingga sebagian besar wilayahnya beriklim tropis. Negara-negara di benua Afrika yang dilewati oleh garis khatulistiwa adalah Gabon, Zaire, Uganda, Kenya, dan Somalia. Di benua Afrika juga terdapat gurun terluas di dunia, yaitu Gurun Sahara. Luasnya bahkan melebihi daratan Indonesia. Penduduk asli benua Afrika adalah bangsa kulit hitam. Kekayaan alam yang melimpah di benua Afrika diiringi dengan tidak adanya pendidikan yang dijalani oleh bangsa kulit hitam di Afrika, membuat bangsa ini mengalami perbudakan oleh bangsa Eropa ketika bangsa Eropa menjajah benua Afrika. Bangsa kulit hitam di Afrika banyak yang diperjualbelikan untuk dipekerjakan secara paksa. Perlakuan bangsa Eropa terhadap bangsa kulit hitam sangat kejam dan membuat bangsa kulit hitam menderita di negerinya sendiri. Pada masa penjajahan di Afrika yang dilakukan oleh bangsa Eropa, muncullah peraturan yang bernama politik apartheid, yaitu politik yang memisahkan bangsa kulit putih dengan bangsa kulit hitam di benua Afrika. Politik ini menimbulkan diskriminasi yang membuat bangsa kulit hitam semakin menderita. Sampai muncul seorang pahlawan dari Afrika yang bernama Nelson Mandela. Ia berhasil menghapuskan politik apartheid ini dari Afrika. Walaupun dalam prosesnya ia harus dipenjara selama 28 tahun lamanya. Politik apartheid ini memang sudah dihapuskan, tetapi perbudakan yang terjadi selama ratusan tahun membuat sampai saat ini masih ada diskriminasi yang terjadi antara bangsa kulit putih dengan kulit hitam di dunia. Satu lagi bonus dari Mem tentang benua Afrika. Kalian pernah melihat film Madagaskar? Iya betul, film itu mengambil latar sebuah pulau di benua Afrika, yaitu Pulau Madagaskar. Sekarang kita ke benua Eropa. Benua Eropa adalah benua terkecil kedua di dunia setelah Australia. Negara-negara yang ada di benua Eropa letaknya berdekatan dan mereka membuat perkumpulan negara-negara dengan nama Uni Eropa.
Semua negara yang bergabung dalam Uni Eropa memiliki mata uang yang sama, yaitu euro. Benua Eropa dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Tengah, dan Eropa Selatan. Eropa Barat terdiri dari negara Jerman, Inggris, Swiss, San Marino, Belanda, Luxembourg, Irlandia, Belgia, dan Prancis. Di Inggris yang beribu kota London, ada sebuah kota yang terletak tepat di titik 0 derajat garis bujur. Kota ini bernama Greenwich dan sampai sekarang dijadikan penunjuk waktu untuk seluruh dunia dengan sebutan GMT atau Greenwich Mean Time. Di negara Inggris terdapat jembatan terkenal yang bernama London Bridge. Di Eropa Barat juga terdapat negara yang merupakan negara yang netral di dunia, yaitu Swiss. Belanda adalah sebuah negara di Eropa Barat yang posisinya berada 7 meter di bawah permukaan laut, sehingga para ilmuwan membangun bendungan di sekeliling negaranya agar air laut tidak membanjiri negara Belanda. Eropa Timur terdiri dari negara Republik Federasi Rusia, Ukraina, Rumania, Belarusia, Bulgaria, Georgia, Lituania, Latvia, dan Moldova. Negara Rusia sebagian berada di wilayah Asia dan di Eropa Timur, sehingga Rusia menjadi negara paling luas di dunia. Negara Rumania adalah negara yang terkenal dengan kastil-kastilnya yang indah. Sekarang kita ke Eropa Tengah. Negara-negara yang ada di Eropa Tengah adalah Austria, Hongaria, Polandia, Republik Ceko, dan Slovakia. Negara Republik Ceko dan negara Slovakia sebelumnya adalah satu negara dengan nama Cekoslovakia. Tapi pada tahun 1993, kedua wilayah itu berpisah menjadi dua negara yang mandiri. Negara-negara di Eropa Selatan adalah Spanyol, Italia, Yunani, Portugal, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Albania, Makedonia, Slovenia, dan Malta. Di dalam negara Italia terdapat sebuah negara terkecil di dunia, yaitu Vatikan. Negara Vatikan adalah sebuah negara yang dianggap suci oleh umat Kristen Katolik dan dipimpin oleh seorang paus. Negara-negara di Eropa Utara adalah Swedia, Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, dan Estonia. Negara Swedia, Finlandia, dan Norwegia terbentuk dari sebuah kerajaan Swedia yang kemudian terpecah. Nah, anak-anak, sekian dulu video pembelajaran IPS tentang benua Afrika dan benua Eropa. Untuk video selanjutnya, Mem akan menjelaskan dua benua terakhir, yaitu benua Amerika dan benua Antartika. Sampai jumpa di video berikutnya.